Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara mengenai amar ma'ruf nahil munkar yang berarti menyuruh kebaikan dan melarang kemunkaran adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang beriman. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Dan sebagai umat manusia yang beriman, kita diwajibkan untuk saling mengingatkan ketika orang lain melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan sebagian mereka menolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh kebaikan dan melarang kemunkaran. Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata bahwa ayat tersebut memberikan pengertian bahwa orang yang tidak menjalankan amar ma'ruf nahil munkar akan keluar dari golongan mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan amar ma'ruf nahil munkar sebagai perbedaan antara kaum mukmin dan kaum munafik. Shahib fillah rahimakumullah. Dalam keseharian kita tak jarang melihat seseorang melaksanakan kelalaian, melakukan kesalahan dan dosa. Karena dalam keterangan al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia adalah tempat kesalahan dan kehilapan. Itu semua disebabkan karena manusia memiliki nafsu amarah. Bahkan ketika nafsu amarah tidak bisa dikendalikan, manusia dapat berkelakuan semena-mena, bertingkah semaunya, melakukan kesalahan dan dosa. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan doharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan muka bumi, kerusakan daratan dan lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia. Astagfirullahal azim. Maka jika hal ini terjadi, disitulah kita diwajibkan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahil munkar. Abu Al-Khudri berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fabilisanihi wa illam yastati fabiqalbihi wa dalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kamu sekalian melihat suatu kemunkaran, maka hendaknya merubahnya dengan tangannya. Contohnya, ketika kita melihat orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, ketika waktu sholat tapi orang itu tidak sholat, maka kita wajib menindaknya dengan tegas. Namun bila tidak bisa dengan tangannya, maka cukup dengan lisannya. Contohnya seperti berdakwah. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kita luruskan, kita ingatkan terhadap kebenaran. Namun bila tidak bisa dengan lidahnya, maka cukup dengan hatinya. Ketika kita melihat kemunkaran, maka hati kita harus merasa sakit. Hati kita harus merasa benci terhadap kemunkaran tersebut. Namun hal demikian merupakan iman yang paling lemah imannya. Shahib fillah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seseorang yang melaksanakan amar ma'ruf nahil munkar harus terlebih dahulu menjalankan ketakwaan, menanamkan rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya sendiri.
Jangan sampai orang lain diperintahkan, tapi dianya tidak melakukan. Jangan sampai orang lain dilarangnya, tapi dia yang melanggarnya. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat orang munafik dan sifat orang fasik. Dan Allah cantumkan dalam dosa-dosa besar. Dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan perkara yang tidak kamu kerjakan? Sungguh Allah sangat membenci ketika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Dalam kitab Naswaihul Ibad diceritakan, pada hari kiamat didatangkannya seorang lelaki, lalu ia dilemparkan ke jurang api neraka, maka semua usus-ususnya keluar. Lalu lelaki itu berputar-putar mengelilingi neraka, maka semua penduduk neraka pun berkumpul. Wahai Fulan, apa yang menimpamu? Bukankah di dunia kamu mengingatkan terhadap kami kebenaran, kamu melarang kami atas kemunkaran terhadap kami? Maka pemuda itu menjawab, sungguh aku menyuruh kebaikan terhadap kalian, namun aku tak pernah melakukannya. Dan aku melarang kemunkaran terhadap kalian, namun aku yang melanggarnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita jalankan amar ma'ruf nahil munkar. Tegakkanlah kebenaran, hancurkanlah kebatilan. Karena dengan amar ma'ruf nahil munkar, yang pertama kita menjadi orang yang terbaik. Dalam hadis disebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam Al-Quran pun disebutkan, kuntum khaira ummati yakhrujuna minan nas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang terbaik adalah orang yang menjalankan amar ma'ruf nahil munkar. Yang kedua, dengan amar ma'ruf nahil munkar, kita menjadi orang yang paling beruntung, tidak akan pernah rugi. Dalam surat Al-Asr dijelaskan, innal insana lafi husrin. Sesungguhnya semua manusia yakin ada pada kerugian. Illal ladina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang yang menjalankan amal soleh, orang yang menasihati dengan kebenaran, dan orang yang menasihati dengan kesabaran. Mengapa kita diperintahkan untuk menjalankan amar ma'ruf nahil munkar? Karena amar ma'ruf nahil munkar merupakan salah satu jejak Rasulullah SAW dalam salah satu sifatnya, yaitu sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Ungdur ma qala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.